Hai teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau kapanpun teman-teman membuka video ini. Kali ini kita akan membahas 3R. Pada pertemuan kelima ini, kita akan belajar bagaimana kita merawat alam dalam konteks bisnis. Nah, 3R itu merupakan satu aktivitas, satu kegiatan yang penting di dalam kehidupan kita. Karena dengan menerapkan 3R, kita turut melestarikan alam. Dengan melestarikan alam, kita juga melestarikan bisnis kita. Kita tentu tidak ingin bisnis kita dalam waktu singkat lenyap. Karena kondisi alam tidak memungkinkan kita menjalankan bisnis. Nah, 3R ini kita menerapkan sistem yang kita sebut sebagai reuse, reduce, dan recycle. Penerapan sistem 3R, reuse, reduce, dan recycle ini menjadi salah satu solusi dalam menjaga lingkungan di sekitar kita yang murah dan mudah untuk kita lakukan. Di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik dan sebagainya. Ya. Nah, reduce mengurangi sampah yang dibutuhkan dan merecycle kembali untuk menghasilkan satu karya baru. Reuse kita menggunakan kembali. Recycle kita mengolah kembali. Treatment mengurangi jumlah atau mengurangi racun. Disposal menyimpan atau membakar sampah. Reduce adalah kegiatan mengurangi produksi sampah dari awal dengan cara membawa sampah sendiri kantong belanja, mengurangi produksi yang bisa reduce. Reduce itu adalah mengurangi produksi sampah dari awal dengan cara membawa sendiri kantong sampah untuk belanja, menggunakan produk yang biasa digunakan berkali-kali, dan sebagainya. Reuse menggunakan kembali material yang bisa dan aman untuk digunakan kembali. Salah satunya dengan cara membuat kerajinan tangan atau proses upcycle. Recycle mendaur ulang sampah dengan cara meleburkan, mencacah, melelehkan untuk dibentuk kembali menjadi satu produk baru yang umumnya mengalami penurunan kualitas. Recovery saat tidak bisa didaur ulang, maka dicari jalan untuk menghasilkan energi atau material baru dengan memproses sampah yang tidak bisa didaur ulang tersebut. Disposal, sampah produk sisa dari recovery yang umumnya berupa abu atau material sisa dibawa ke TPA untuk diolah dan diproses agar tidak merusak lingkungan. Nah, implementasinya bagaimana? Memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Implementasinya bagaimana? Memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Menghindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Menggunakan produk yang dapat diisi ulang. Misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang dan sebagainya. Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Menggunakan email, surat elektronik untuk berkirim surat itu adalah salah satu cara mengimplementasikan 3R. Contoh kegiatan reuse. Memilih wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya, menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu. Menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik. Menggunakan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Menggunakan sisi sampah yang masih kosong untuk menulis. Menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Nah, contoh beberapa daerah yang menerapkan 3R dan bank sampah. Di Kabupaten Bantul, pelaksanaan kegiatan 3R, reduce, reuse, dan recycle di kabupaten ini dilakukan sendiri dalam Badan Lingkungan Hidup atau BLH.
tapi juga melibatkan masyarakat melalui pengelolaan bank yang kita sebut sebagai bank sampah. Bank sampah ini adalah cara atau bentuk dari kepanjangan badan lingkungan hidup tadi di dalam mengelola sampah. Terdapat 120 bank sampah yang ada di Kabupaten Bantul, menurut data dari Puspitawati tahun 2012. Kemudian Kelurahan Larangan Kota Cirebon. Di Kelurahan Larangan ini, pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R sudah dimulai kira-kira 3 tahun yang lalu. Dengan penduduk 14.255 jiwa, profil kekurangan larangan tahun 2010, dan volume sampah yang dihasilkan adalah 36 meter kubik per hari. Data diambil dari Uneke tahun 2016. Surabaya. Bank Jang for Surabaya Clean (BJSC) merupakan salah satu program pengelolaan sampah masyarakat di Surabaya dengan konsep 3R. Data diambil dari Raditya Ningrum dan kawan-kawan tahun 2017. Terima kasih.